2D, subtema 1 dan 2. Hari ini kita masuk di subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak di rumah bisa buka bukunya yaitu pada halaman 52. Di pembelajaran 1 kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, SBDP dan juga matematika. Dan di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan juga PKN. Teacher akan bahas satu-satu ya. Oke, di pembelajaran 1 ada bahasa Indonesia yaitu tentang lingkungan tempat bermain yang bersih. Nah, di buku D ini kita sudah belajar lingkungan bersih mulai dari di rumah, di sekolah, dan hari ini yaitu di tempat bermain. Coba anak-anak buka bukunya pada halaman 52. Di sana ada percakapan Nina dan teman-temannya. Kalian bisa baca sendiri di rumah. Nah, yang teacher akan jelaskan adalah ada 3 kata yang memiliki arti yang berbeda pada halaman 52 ini. Yaitu ada asri, taman, dan juga sejuk. Coba kalian perhatikan. Arti dari kata asri yang mana? Arti kata dari asri adalah indah dan sedap dipandang mata, ya. Arti dari kata taman, tempat bermain anak-anak. Dan arti kata sejuk adalah terasa agak dingin, nyaman dan segar. Nah, inilah yang ada di sebuah lingkungan yang bersih. Ada asri, kita bakal temukan asri, kita akan bertemu dengan taman dan akan merasakan sejuk, ya. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus selalu tetap menjaga kebersihan. Oke, lanjut yang kedua, pelajaran SBDP yaitu karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi itu adalah karya yang hanya memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar saja dan tidak bisa disentuh. Beda dengan karya 3 dimensi yang memiliki volume yang bisa kita pegang, ya. Nah, contoh dari beberapa karya 2 dimensi itu misalnya gambar ataupun lukisan. Gambar dan lukisan itu juga termasuk adalah contoh karya 2 dimensi. Mengapa disebut karya 2 dimensi? Nah, di halaman 54 adalah ada contoh-contoh gambar atau contoh-contoh alat yang kita gunakan ketika membuat karya dimensi. Apa saja? Ada kertas digunakan untuk menggambar. Nah, biasanya kita menggambarkan sebuah gambar itu di kertas atau mencoba membuat sebuah lukisan itu di kertas dulu, ya. Lalu ada pensil, penghapus, penggaris untuk membuat sketsa gambar. Nah, biasanya ketika kita ingin menggambar sebuah gambar atau sebuah lukisan, kita menggunakan pensil, penghapus, dan juga penggaris. Lalu ada krayon dan pensil warna untuk mewarnai gambarnya supaya tampak lebih cantik dan lebih indah. Lalu
garis atau sisi. Sama saja, di bangun ruang juga ada yang disebut dengan ruas garis. Ruas garisnya mana? Nah, misalnya di sini ada titik A, B, di dalamnya ada C dan D. Nah, teacher sudah gambarkan, Bapak tulis. Nah, ini contoh dari baloknya tadi. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, inilah contoh dari bangun ruang tadi jika digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, ruas garisnya adalah yang mengelilinginya, rusuk-rusuknya ini ya. Misalnya A, ini tadi A, ini B, jadi AB 1 ya. Itu disebut dengan rusuk atau ruas garis. Nah, ini teacher sudah tuliskan, ini A ke B 1 ruas garisnya. Lalu B ke C 2. Lalu C ke D dari dalam ya, dari C ke D 3. Lalu A ke D, balik lagi dari A ke D. Sudah ada 4 ruas garis. Cukup atau ada lagi? Masih ada, di atasnya masih ada ya. Di atas ini ada E dan F. Nah, kita lihat kan ada E dan F 5. Lalu ada F dan G 6. Lalu ada G ke H 7. Lalu ada E ke H 8. Ada 8, cukup. Masih ada lagi. Yang mana, teacher? Ada A ke E ke atas 9. Lalu ada B ke F 10. Lalu ada C ke G 11. Lalu ada D ke H 12. Jadi jumlah ruas garisnya adalah 12. Ruas garis dari balok ya, jumlahnya adalah 12. Mana saja? Sini tadi A ke B, ada E ke F, ada G ke H ya. Nah, begitulah cara menentukan ruas garis dari sebuah bangun ruang. Belum mengerti? Nah, di halaman 55 ada lagi contohnya yang lebih jelas. Kalau ini Bapak tulis di halaman 55 di buku kalian ada gambarnya. Kalian bisa lihat, bisa hitung sendiri. Coba kalian kerjakan, misalnya menghitungnya itu yang di sebelah kanannya ini kalian tutup dulu. Coba hitung sendiri. Mana sih kata teacher tadi? Mungkin A ke B, C, B ke C, C ke D, A ke D. Nah, hitung sendiri coba ya. Nah, untuk melihat apakah kalian sudah mengerti atau belum penjelasan teacher, tugas yang pertama adalah di halaman 55. Kerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Semuanya jawabannya dituliskan di buku tulis ya. Untuk nomor 4 bebas, boleh digambarkan atau tidak juga nggak apa-apa. Yang jelas kalian tuliskan ruas garis pada bangun ruang itu dengan jelas tulisannya ya. Oke, lanjut ke pembelajaran 2. Ada pelajaran PB Indo dan TKN. Pelajaran bahasa Indonesia ini sudah sering sekali kita diajak untuk membuat laporan hasil pengamatan tentang lingkungan yang bersih di tempat bermain. Apa saja contoh lingkungan yang bersih di tempat bermain? Kalian bisa lihat di halaman 56. Di sana ada dikatakan tanah ditanami rerumputan yang hijau. Tidak ada genangan air dan sampah berserakan. Sampah bisa berbahaya, misalnya sampah pecahan kaca. Jika terinjak, anak-anak bisa terluka. Genangan air membuat anak-anak terpeleset. Tempat bermain harus bersih dan aman digunakan. Kita tanya dulu sebelumnya. Anak-anak kelas 2, siapa sih di sini yang sering atau senang bermain di tempat yang tidak bersih? Ada tidak? Oh, oke, baik. Tidak ada ya. Nah, teacher sudah senang. Memang kita tidak boleh bermain di tempat yang tidak bersih. Karena apa? Tadi bilang ada sampah yang berserakan, itu menyebabkan penyakit, dan nanti jika ada pecahan kaca menyebabkan kaki luka, main di becek-becekan bisa terpeleset, dan air becek itu tidak bersih, tidak sehat. Jadi jangan bermain di tempat atau di lingkungan yang tidak bersih ya.
Jadi kalau disuruh tuliskan ciri-ciri lingkungan bermain yang bersih, sudah bisa ya. Tuliskannya jangan cuma 1, 3 minimal. Apa saja, harus banyak, oke? Lalu lanjut PKN, sikap yang mewujudkan persatuan dengan teman. Nah, persatuan itu tidak hanya ketika di rumah, di sekolah, tapi juga di tempat bermain. Coba kalian lihat di halaman 57. Tadi anak-anaknya berolahraga atau bermain bersama di sana ya. Di halaman 57 ada gambar Nina dan Deli yang sedang mengoper bola. Mereka bekerja sama dengan baik. Kerjasama dapat menciptakan persatuan. Nah, jika tidak bekerja sama berarti tidak tercipta persatuan. Yang terjadi adalah permusuhan, perselisihan, bahkan pertengkaran. Jadi, kita semua anak kelas 2 harus tetap bersatu. Oke? Tugas yang kedua adalah kalian kerjakan, ayo berlatih di halaman 58. Kerjakan dari nomor 1, 2, dan 3. Boleh langsung ditulis di buku cetak atau juga boleh di buku tulis supaya lebih rapi. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari teacher.